Hanya padamu, Yesus, ku percaya. Selama ku hidup, terpujilah namamu Tuhan, sekarang sampai selamanya. Hanya padamu, Yesus, ku berharap. Selagi ku ada, terpujilah namamu Tuhan, sekarang sampai selamanya. Hanya padamu, Yesus, ku percaya. Selama ku hidup, terpujilah namamu Tuhan, sekarang sampai selamanya. Hanya padamu, Yesus, ku berharap. Selagi ku ada, hanya padamu, Yesus, ku berharap. Selagi ku ada, hanya padamu, Yesus, ku berharap. Selagi ku ada. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, shalom, shalom Bapak Ibu. Selamat pagi luar biasa. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Semua sudah disapa-sapa ya kan. Jadi jam berapapun Bapak Ibu menyaksikan firman Tuhan dari Gereja GB Moria Jakarta Palangkaraya, Rabu 14 September 2022. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Kabar baik di pasar minggu Bapak Ibu, saya percaya juga kabar baik dimanapun Bapak Ibu berada. Karena kita percaya bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah Bapak Ibu, cuaca pagi hari ini di pasar minggu cerah sekali Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita mau cek sound dulu ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya, haleluya. Kabar baik di pasar minggu Bapak Ibu, puji Tuhan. Soalnya bagus ya Bapak Ibu. Haleluya. Sebelum kita diberkati oleh firman Tuhan, pastikan posisi duduk saudara nyaman untuk bisa mendengarkan firman Tuhan 30 menit ke depan. Diberkatilah saudara. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang punya langit dan bumi, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana ada sampai hari ini, semua karena anugerah-Mu. Bukan kami yang memilih Tuhan, tapi Tuhan Yesuslah yang memilih setiap kami, mengurapi kami, memberkati hidup kami. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang punya langit dan bumi. Tuhan Yesus, kami butuh firman-Mu saat ini, karena firman Allah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi pendengaran kami, urapi pula hamba-Mu yang menyampaikan. Kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Satu orang percaya bertobat, sisi rumah tangganya pasti diselamatkan Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa agar siapapun yang sakit oleh bilur-bilur Tuhan Yesus pasti disembuhkan, yang terikat pasti dilepaskan, yang lemah imannya pasti dikuatkan. Setiap nama dijamah oleh Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah Tuhan kepada setiap kami, berikanlah kami hati seorang hamba dan telinga seorang murid. Kami berdoa, Indonesia penuh kemuliaan Allah, Gereja GBI Moria Jakarta Palangkaraya penuh dengan kemuliaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Yang percaya bersama dengan saya mari katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tema khotbah hari ini adalah sikap benar menghadapi kenaikan BBM. Iya kan, bahan bakar sudah kendaraan roda 2, roda 4 sudah naik ya Bapak Ibu. Iya kan, beberapa hari yang lalu yang telah disampaikan oleh
Bapak Presiden, Bapak Jokowi bersama dengan jajarannya. Nah, bagaimana sikap benar yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Iya kan, karena apa? Karena seperti kita ketahui bersama, BBM naik tidak diikuti dengan pendapatan atau gaji yang naik. Iya kan, itu masalahnya. BBM naik pasti diikuti dengan sembako-sembako, harga-harga pasti naik. Iya kan, sudah terasa. Tetapi sayangnya tidak diikuti dengan pemasukan atau gaji atau pendapatan kita. Tapi kebutuhan naik, pendapatan hanya segitu-segitu aja Pak Pendeta. Iya kan? Nah, kita mau belajar hari ini bagaimana sikap benar sebagai anak-anak Tuhan, sebagai warga sorga menghadapi kenaikan harga BBM. Mari kita lihat ayatnya. Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terjemahan aslinya Bapak Ibu dikatakan demikian. Tuhan bagianku, maka cukuplah. Artinya selama saya dan saudara punya iman, Tuhan Yesus bagian kita. Apa yang kita perlu, apa yang dibutuhkan kampung tengah kita, kebutuhan rumah tangga kita, Allah sanggup sediakan dengan cara Tuhan yang ajaib. Yang setuju katakan amin. Karena tugas gembala itu menyediakan tempat padang yang hijau, rumput yang hijau. Tugas gembala itu yang mengarahkan domba-dombanya, jalannya yang baik, yang benar, yang lurus. Tugas gembala itu yang menyediakan makan dan minum domba-dombanya. Dan puji Tuhan, saya dan saudara punya gembala agung bernama Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Jadi Tuhan pasti selalu pelihara kita sempurna. Yang setuju katakan amin. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin Bapak Ibu. Pertanyaannya, bagaimanakah sikap benar menghadapi kenaikan BBM Pak Gembala? Saya mencatat minimal 3 sikap benar yang harus kita lakukan. Yang pertama, hiduplah dengan rasa syukur. Sama-sama katakan bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Rasul Paulus mengingatkan jemaat-jemaat Tuhan, orang-orang Yahudi yang percaya Tuhan Yesus di Tesalonika. Dan firman Tuhan ini juga mengingatkan saya saudara di akhir zaman ini. Dimanapun saudara menyaksikan, jam berapapun saudara menyaksikan firman Tuhan ini. Hiduplah mengucap syukur. Hiduplah dengan rasa syukur. Hiduplah dengan rasa syukur. Berapapun pendapatan kita hari ini, jangan mengeluh. Saya berdoa, saya ingatkan kita semua untuk punya iman yang teguh dalam Kristus, untuk tidak mengeluh. Amin Bapak Ibu. Mungkin pendapatan kita nggak naik, tapi kebutuhan hidup naik. Hiduplah dengan rasa syukur. Amin Bapak Ibu. Kalau kita hidup dengan rasa syukur, saya percaya dimanapun kita berada, berapapun pendapatan kita akan melihat mungkin hitung-hitungan ekonomi gak cukup ini gaji untuk memenuhi kebutuhan sekeluarga. Tetapi dengan disertai rasa syukur, ada perkara mujizat yang luar biasa yang Tuhan akan berikan dalam rumah tangga kita. Contohnya, Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk perempuan dan anak-anaknya dan orang tuanya. 5.000 laki-laki Alkitab mencatat dengan bekal, dengan modal 2 roti, 5 roti, 2 ekor ikan. Iya kan? Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara melihat Tuhan Yesus kasih makan 5 roti, 2 ekor ikan. Aduh minta ampun. Kasih makan 5.000 orang. Kalau saudara, sebentar Bapak Ibu, 5.000 orang saudara yang kasih Tuhan. Iya kan? Roti dan ikan modalnya. Modalnya 5 roti 2 ekor ikan. Kasih makan 5.000 orang. Aduh, saya pikir-pikir ya kalau kisah itu, di mana Tuhan Yesus itu berada, banyak orang yang datang. Dan Tuhan gak hanya concern kasih berkati rohani atau iman jemaat-jemaat yang datang, tapi Tuhan urus juga kampung tengah. Kasih makan dengan modal 5 roti 2 ekor ikan. Aduh, saya renungkan itu saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Betapa dahsyatnya 5 roti 2 ikan. 5 roti 2 ikan. 5 roti 2 ikan disertai dengan ucapan syukur, terjadi pelipat kali gandaan. Artinya apa?
Ketika gaji kita kecil, kebutuhan besar, tapi ketika gaji kita kecil, pendapatan kita kecil, kita disertai dengan rasa syukur, Tuhan punya banyak cara untuk mencukupkan segala kebutuhan hidup kita. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Jadi rahasianya adalah hiduplah dengan rasa syukur. Amin Bapak Ibu. Jangan mengeluh. Hiduplah dengan rasa syukur. Iya kan, karena satu janji Tuhan, firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi berapapun pendapatan kita, tetaplah kita berkata terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Mulia hati di Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sertai dengan rasa syukur. Berapapun pendapatan yang kau terima hari ini. Berapapun pendapatan yang kita terima. Tentunya saya nggak ngomong doang Bapak Ibu. Saya nggak ngomong doang. Mohon maaf, saya nggak ngomong doang. Saya lihat bagaimana pelayanan yang saya gembalakan, gereja yang saya gembalakan. Saya tahu betul jemaat-jemaat sedang bergumul. Ya kan pasti terlihat lah dari persembahannya. Tapi saya mengucap syukur. Saya selalu ingatkan ke jemaat, tetaplah mengucap syukur. Gembalamu aja mengucap syukur berapapun persembahan yang dapat. Tapi saya percaya gereja ini milik Tuhan. Rumah tangga saya milik Tuhan. Termasuk rumah tangga Bapak Ibu semua milik Tuhan. Tuhan pelihara kita sempurna. Amin. Tetaplah mengucap syukur. Tetaplah mengucap syukur. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jadi Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, dimanapun saudara menyaksikan firman Tuhan ini, kalau saudara melihat, aduh BBM naik, harga-harga naik, tapi gaji nggak naik-naik. Nah, sikap benar yang harus kita miliki adalah hiduplah dengan rasa syukur. Amin Bapak Ibu. Sama-sama kita. Saya nggak hanya ngomong doang Bapak Ibu. Sama-sama kita. Saya sebagai gembala, Bapak Ibu sebagai jemaat, sebagai pengerja. Ayo, tetaplah kita mengucap syukur. Hiduplah dengan rasa syukur. Amin. Percaya Tuhan sanggup pelihara kita sempurna. Sama-sama katakan, ada aja berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua, saya mencatat ini ada 3 sikap benar kita menghadapi kenaikan BBM. Yang pertama, hiduplah dengan rasa syukur. Yang kedua, hiduplah rendah hati. 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya. Jadi sikap benar yang kedua adalah menghadapi kenaikan BBM, hiduplah rendah hati. Artinya tidak gengsi. Amin Bapak Ibu. Wah, saya kan sudah sarjana, saya kan sudah magister, saya kan sudah doktor. Gengsi kalau jualan online. Ya ampun. Bapak Ibu, gengsi itu gak bisa bikin kau kaya. Gengsi gak bisa bikin kita kenyang. Gengsi gak bisa bayar BBM saudara. Jangan gengsi, rendah hati. Kerjakan apa yang bisa saudara kerjakan. Jangan malu. Malulah kalau kita minta-minta kepada manusia. Malulah kalau kita hidupnya berharap sama manusia. Tapi kita nggak boleh malu kalau kita jualan online. Saya nggak ngomong doang loh Bapak Ibu. Saya jualan online kan. Saudara-saudara, saya jualan panada sekarang. Panada kita jual sekarang Bapak Ibu. Nggak apa-apa. Ya kan, saya lihat persembahan berapa. Ya saya nggak akan mungkin. Ya ampun, gimana saya mau suruh jemaat, ayo jemaat begini persembahan ini. Ya ampun. Saya ya udah, siapa yang bisa kerjakan? Saya kerjakan jualan panada. Nggak malu, ngapain malu? Saya malu kalau saya minta-minta sama saudara. Saya jualan panada. Ya rendah hati aja lah, Tuhan pasti pelihara kita sempurna. Kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Yang tidak sanggup kita kerjakan, itu bagiannya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Hiduplah rendah hati. Rendah hati. Lah saya yang sudah S2, saya yang gembala aja jualan panada, jualan donat kemarin, kaos rohani, piara lele. Ya kalau saudara cuma lulusan SMA gengsi itu jualan online, terus kau bikin status segala sesuatu indah pada waktunya. Tidurmu terlalu miring, bangkit kau sadar. Terlalu lama kau tidur miring kalau begitu. Saya begini udah pendeta, gembala, udah S2, iya kan? Jualan online juga, jualan panada, nggak malu, nggak gengsi. Iya kan? Apalagi saudara cuma lulusan SMA, malu pula jualan, terus bikin status lagi. Semua indah kan pada waktunya.
Kau tidur terlalu lama, terlalu miring, kau lama tidur, kau bangkit lah. Hiduplah rendah hati. 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya. Rendah hati. Jadi ketika kita menghadapi, sikap benar menghadapi kenaikan BBM, harga-harga naik. Iya kan, harga-harga naik. BBM naik, otomatis semuanya sembako naik, tapi gaji nggak naik. Gimana caranya? Carilah pekerjaan yang halal untuk cari uang tambahan. Mau ojek online kah, jualan online kah, kursus online kah. Kalau saudara punya kemampuan sebagai private bahasa Inggris, private fisika, atau mata pelajaran IPA, atau private matematika, atau private kursus masak online, apalah, atau nyanyi, atau saudara mungkin bisa seperti minggu lalu saya katakan, mungkin saudara pintar berkata-kata, hanya pintar toh, ya kan? Ya, saudara menjadi YouTuber lah, siapa tahu ada yang dengar omong kosong saudara semua itu kan? Nah, itu begitu saudara kerjakanlah. Selama itu tidak merugikan orang lain atau saudara tidak menipu, misalnya, jangan menipu. Kan sekarang juga saya perhatikan ada arisan online, menipu, kabur, nggak boleh saudara. Ya kan, harus yang benar lah, sesuai dengan firman Tuhan. Ya saya jualan panada, nggak malu saya saudara. Saya posting kan di Facebook. Ngapain malu? Saya posting juga di Instagram lagi saya posting. Saya mah nggak malu, saudara. Saya nggak gengsi saudara. Iya kan, saya malu kalau minta-minta sama manusia, saya malu. Ya kalau saya jualan ngapain malu? Yang penting nggak jual diri, iya kan? Hiduplah rendah hati, tidak gengsi. Iya kan? Sebagai mencari uang tambahan, suami-suami, ibu-ibu, ayo suami, ibu-ibu, suami istri bergandengan tangan kerja bersama-sama, cari uang tambahan, begitu. Banyak sekarang kita di zaman yang dimudahkan dengan teknologi. Ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ya kan, ada Google, macam-macam lah saudara bisa gunakan semua perangkat-perangkat teknologi untuk memuliakan Tuhan dan mencari uang tambahan. Nah begitu saudara, jangan gengsi, rendah hati. Jadi kalau kita sikap benar menghadapi kenaikan BBM, karena harga-harga pasti naik tapi gaji nggak nambah-nambah, ya kita harus cari peluang kesempatan kerja, tentunya yang sesuai dengan firman Tuhan. Mintalah hikmat dari Roh Kudus, ya kan, jangan kemauan kita sendiri. Nanti ya kena tipu lah, mohon maaf nih, ada yang kena tipu arisan online lah, ada lagi judi online lah, itu kan nggak benar. Yang kita kerjakan yang halal lah, ya kan, yang sesuai dengan firman Tuhan. Hiduplah rendah hati Bapak Ibu. Hiduplah rendah hati. 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Yang ketiga, yang terakhir, saudara yang kasih Tuhan. Ayat bacaan kita Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu jaminannya. Tuhan pelihara kita sempurna. Nah, sikap benar yang harus kita lakukan menghadapi kenaikan BBM. Minimal ada 3. Yang pertama, hiduplah dengan rasa syukur. Yang kedua, hiduplah rendah hati. Dan yang ketiga, saya mencatat, hiduplah sederhana. Ya kan, hiduplah sederhana. Mazmur 116 ayat 6. Saya mengutip Mazmur 116 ayat 6. Dikatakan demikian, Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Perhatikan, Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Sederhana itu nggak dosa, saudara. Sederhana itu bukan pura-pura miskin, tetapi tidak memaksakan untuk bergaya atau berpakaian yang tidak sesuai dengan pemasukannya atau pendapatannya. Contoh, saudara beli kaos selembar yang harga 1 juta misalnya. Padahal pendapatanmu 3 juta, kan nggak masuk akal, saudara. Hanya supaya dibilang keren begitu, agar dibilang, oh dia diberkati ya. Enggak saudara. Buat apa saudara itu hidupnya itu manipulasi, pura-pura, demi gengsi saudara hidupnya terlihat itu di media sosial, wow hebat, gagah begitu. Gagah sekali ngana. Tapi utang di mana-mana itu kan cari penyakit. Kalau jemaat kami bilang begini, itu namanya golek perkoro. Gajimu 3 juta tapi gaya hidupmu 10 juta, itu namanya golek perkoro. Iya kan, hanya untuk demi konten.
Gagas sekali ngana. Wes. Tapi utang ngana di mana-mana, ada Jo. Udah ngana utang di mana-mana, kau bilang lagi Tuhan suruh bayar utang. Minta ampun. Bukan main Kalau kau yang berhutang, kau lunasilah utangmu, kau tanggung jawab, jangan kabur. Ya kan, ya kerjalah, kerjakan apa yang bisa kau kerjakan. Bertanggung jawab. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Janji Tuhan loh Bapak Ibu. Janji Tuhan, hiduplah sederhana. Hiduplah sederhana. Sederhana itu gak dosa kok. Hidup sederhana tidak dosa, saudara. Gak dosa hidup sederhana Bapak Ibu. Iya kan? Saudara lihat saya lah, penampilan itu biasa-biasa kan, gak ada yang blueberry, atau biri-biri ya kan. Gak ada saudara. Merek apa ya, jasku pelayananku aja mereknya Casio. Tahu Casio? Casio orang. Jam tangan hitam yang kupakai itu Casio tuh, Casio orang. Anak Tuhan yang kasih 2015. Saya ulang tahun saya di 2015. Saya ulang tahun 2015. Pas saya ulang tahun di tahun 2015 saya dikasih hadiah itu. Jadi sekarang udah berapa tahun? 7 tahun yang lalu sudah. Kan sudah lama toh. Yang jam hitam yang saya pakai kalau hari Minggu itu pemberian, itu anugerah dari Tuhan. Casio mereknya, Casio orang. 2015, itu 7 tahun yang lalu. Paling cuma ganti baterai berapa kali sudah. Hiduplah sederhana Bapak Ibu. Iya kan, kalau kemampuan kita cuma bisa makan di warteg ya sudah. Makan di warteg, jangan dipaksakan makan di hotel bintang 7. Itu kan namanya golek perkara di situ, cari masalah, cari gara-gara. Kau yang siapa yang susah? Kau diri sendiri yang susah. Kalau gajimu cuma 3 juta atau katakanlah UMR kan, Jakarta UMR berapa? Tapi gaya hidup saudara itu sampai 10 juta begitu. Saudara itu cari masalah di situ. Hiduplah sederhana Bapak Ibu. Sebagai gembala sidang gereja GB Moria Jakarta Palangkaraya, saya mengajak kita semua, siapapun Bapak Ibu, abang dan kakak, laik dan itu anak burju. Izinkanlah saya untuk mengingatkan kita semua untuk hiduplah sederhana. Mengingatkan kita semua untuk hiduplah sederhana. Karena hidup sederhana itu enggak dosa, saudara. Hidup pura-pura kaya itu dosa. Pura-pura bahagia itu dosa. Iya kan? Hiduplah jujur apa adanya. Iya kan, kalau nggak bisa makan di bintang hotel yang mahal-mahal, ya udah nggak apa-apa. Kenapa rupanya? Iya kan? Jangan iri sama keberhasilan orang, karena kita nggak tahu ada banyak air mata yang sudah dia lalui. Ya kita kan cuma lihat dia berhasil aja. Nggak boleh begitu saudara. Kita nggak boleh iri dengan keberhasilan. Atau dia orangnya nggak benar, misalnya koruptor gitu, atau menjilat, atau sikut sana sikut. Ya udahlah, urusan dia kepada Tuhan. Bagian kita terus melangkah dengan iman, hidup sederhana. Pasti Tuhan pelihara sempurna, dan Tuhan cukupkan dengan caranya yang ajaib. Berikan tepuk tangan dan meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Hiduplah sederhana Bapak Ibu. Amin. Hiduplah sederhana. Tema khotbah hari ini adalah sikap benar menghadapi kenaikan BBM. Jadi kalau ada BBM naik, sembako naik. Masalahnya gaji nggak naik. Itu dia. Sikap benarnya seperti apa Pak Gembala? Ada 3. Yang pertama, hiduplah dengan rasa syukur. 1 Tesalonika 5:18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang kedua, hiduplah rendah hati. 1 Petrus 5:6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Yang ketiga, hiduplah sederhana. Mazmur 116 ayat 6. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Amin. Pulau Irian, Pulau Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Pergi ke Cikini cari kopi manis. Bapak Ibu sampai bertemu kembali dengan pendeta Kris yang manis. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang punya langit dan bumi, terima kasih Tuhan, hamba-Mu boleh berhenti sampai di sini menyampaikan isi hati-Mu. Aku berdoa bagi setiap nama Bapak, Ibu, abang dan kakak, layak itu dan burju, yang mendengarkan firman Tuhan dari Gereja GB Moria Jakarta Palangkaraya Rabu 14 September 2022. Semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jam berapapun mereka menyaksikan Tuhan, Roh Kudus menjamah, memberkati, memulihkan hidup mereka. Aku juga berdoa setiap rumah tangga anak-anak Tuhan terpelihara sempurna.
Apapun usaha pekerjaan mereka, kiranya Tuhan buat berhasil selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati gerejamu GBI Moria Jakarta Palangkaraya. Kiranya Bapa Surgawi mengaruniakan kami tempat ibadah milik sendiri. Kami nggak tahu bagaimana cara mengumpulkan uang, tapi kami percaya apa yang kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Bapa Surgawi pasti berikan indah pada waktunya. Dan aku juga berdoa agar siapapun setiap jemaat-jemaat Tuhan yang setia mendukung gereja GBI Moria Jakarta Palangkaraya, kiranya Bapa Surgawi membalas ribuan kali ganda. Yang belum bisa mendukung gereja GBI Moria, kiranya Tuhan juga memberkati hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa agar setiap nama jemaat dan pengerja GBI Moria Jakarta Palangkaraya sehat, umur panjang, iman, imun, dan masa depannya diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu juga berdoa kiranya Bapa Surgawi mengaruniakan dan mengirimkan pengerja-pengerja yang sehati, yang sevisi untuk gereja GBI Moria Jakarta Palangkaraya. Begitu juga dengan jemaat-jemaat yang baru, kiranya Tuhan kirimkan untuk boleh ada di gereja GBI Moria Jakarta Palangkaraya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan, di mana Tuhan telah mengajarkan kami doa yang sempurna, itu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anak-anak Tuhan dimanapun berada, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi, dua-dua, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini sepenuh-penuhnya hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan yang percaya bersama dengan saya, mari katakan amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Firman Tuhan dari Gereja GBI Moria Jakarta Palangkaraya, Rabu 14 September 2022 telah selesai. Maju terus dalam Tuhan ya Bapak Ibu, teruslah melangkah dengan iman, dan jadilah berkat bagi sesama dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Horas menjua-jua, sarangyo, haleluya. Diberkatilah saudara, puji Tuhan, puji Tuhan. Cerah sekali cuaca hari ini Bapak Ibu. Di pasar Minggu saudara, puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Salam Mama Kristinahan di Bali. Selamat pagi menjelang siang, sarangio. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, berdoa buat Mama Kristinahan bersama suami, anak-anak, diberkati oleh Tuhan, sehat selalu, umur panjang, usahanya, tokonya, bisnisnya diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami tolak kegagalan, kami tolak rancangan orang jahat, dan kami percaya berkat Tuhan menyertai rumah tangga Mama Kristinahan bersama dengan suami dan putra-putrinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin, 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 amin. Tuhan Yesus berkati Mama Kristinahan. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Hidup bersyukur, hidup rendah hati, hidup sederhana. Keren. Awesome. Nah itu dia. Abang Budi Geger Arto di Banjarmasin. Shalom Banjarmasin, kota seribu sungai. Next time ada waktu, ada berkat, umur panjang, Tuhan beri kesempatan, boleh datang kembali ke kota seribu sungai. Nanti kita cari wadah ya. Sama Pak Aan, sama Pak Fredik. Nah itu dia. Puji. Salam berkeluarga ya Bang Budi. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Semua sudah disapa-sapa Bapak Ibu. Jangan lupa booster. Karena kita nggak tahu bagaimana kondisi ke depan. Tetapi kita harus dukung pemerintah, booster. Kan kalau keluar rumah harus pakai masker. Amin. Puji nama Tuhan, diberkatilah saudara, maju terus dalam Tuhan, terus memberkati. Dadah.